Geram karena pada nggak mau bayar, ya nasabah pinjol pada bener-bener banyak banget yang nggak bisa bayar atau pada galbe gitu ya. Nah, DC pinjol ini bawa nasabah ke kantor polisi. Bener nggak sih? Dan apakah yang harus kita lakukan jika kita suatu saat nanti apes-apesnya mengalami situasi yang sama? Yaitu menghadapi DC pinjol yang geram, terus memaksa kita, membawa kita ke kantor polisi. Apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi di situasi tersebut gitu ya, biar nanti kita nggak kaget gitu. Nah, oke. Yang pertama adalah membawanya dengan cara apa dulu nih? Membawanya kalau misalnya memaksa udah pasti fix kalian tidak boleh dipaksa. Kalau mereka sampai menarik-narik kalian, kalian bisa melaporkan balik seperti kekerasan fisik dan lain sebagainya. Ya, tindakan tidak menyenangkan atau apapun itu karena udah fisik nih, narik-narik nih. Ingat, masalah hutang itu udah pasti masalah perdata, bukan masalah pidana. Kalaupun secara logika dasar ya teman-teman, DC membawa kalian ke kantor polisi misal. Apakah DC ini berhak melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah DC ini melanggar hukum seperti itu? Jawabannya iya. Apakah bisa? Pertanyaannya kita dibawa ke kantor polisi karena urusan pidana? Jawabannya tidak akan bisa. Ya, kalau perdata bagaimana? Kan kita bisa kena perdata. Perdata juga bukan urusan polisi ya. Polisi hanya bisa ikut campur kalau dimintain pertolongan itu terkait masalah untuk menghindari kekerasan atau untuk menghindari terjadinya kerusuhan atau tindak pidana gitu ya, kayak pengawalan dan sebagainya. Itu mungkin bisa, tapi sangat-sangat jarang terjadi itu dilakukan teman-teman. Apalagi kalau misalnya embel-embelnya di depan adalah dibawa ke kantor polisi. Artinya kan secara pemikiran dan bayangan kita berarti dipaksa dong nasabahnya ini. Kan nggak kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi tenang aja, itu nggak akan terjadi. Teman-teman harus tahu ya hukumnya. Kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan jika mendapatkan ancaman seperti ini. Jika mendapatkan situasi-situasi yang sama, teman-teman setidaknya punya wawasan dan bekal untuk melindungi kalian. Karena banyak orang di daerah-daerah terutama itu yang nggak tahu menau. Dan dengan cara seperti ini mereka gampang banget kayak dihasut. Dan jujur aja ya, mereka mungkin sampai akhirnya nggak ngerti lagi deh, gali lubang tutup lubang, dan makin terperosok dan makin stres hidupnya. Ya, harapan saya tidak terjadi ke teman-teman. Dan kalaupun terjadi, teman-teman mendapatkan ancaman yang sama, teman-teman bisa dan tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, sekarang tugas teman-teman cukup satu. Perbanyak ibadahnya, perbanyak doa, dekatkan diri dengan Tuhan, dan lakukan yang terbaik untuk memperbaiki finansial kalian. Udah, itu aja. Selebihnya pasrahkan aja, ikhlaskan aja apapun yang terjadi. Gak usah terlalu digubris, gak usah terlalu didengerin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.